Timpal. Ini banjir terbesar yang pernah saya lihat. Jangan berkedip ya. Ketika seorang pria sedang bekerja, tiba-tiba dia melihat ribuan burung terbang melewati langit. Detik berikutnya, tiba-tiba bebatuan di gunung mulai jatuh dengan cepat. Tak terhitung jumlahnya jatuh ke air. Dalam sekejap mata, itu menciptakan gelombang besar setinggi 100 meter. Lelaki ini merasa tidak biasa, segera membawa putrinya keluar dari kamar. Lalu beritahu semua orang untuk segera meninggalkan resor. Semua orang panik, langsung naik mobil dan melarikan diri. Saat ini ombak besar, dengan kecepatan 100 km per detik sedang bergulir ke arah mereka. Pada saat ini, jalan macet dengan mobil, mereka harus meninggalkan hartanya dan melarikan diri. Meskipun mereka berlari lebih cepat dari atlet, banjir masih mengejar mereka. Pada saat yang berbahaya, seorang wanita terjebak di antara dua mobil. Christian melihatnya dan bergegas lari ke sana. Setelah mendorong mobil keluar, dia berhasil menyelamatkan gadis itu. Keduanya terlatih-tatih naik gunung. Saat ini, rombongan orang sedang berlari untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi banjir telah ada tepat di belakang. Melihat tidak bisa melarikan diri, Christian segera mendorong gadis itu ke dalam mobil. Gelombang besar datang seperti binatang buas. Saat yang berbahaya, dia dengan cepat masuk ke dalam mobil, mengencangkan sabuk pengamannya dan menunggu kematian datang. Satu jam kemudian, Christian terbangun di dalam mobil, dan menemukan wanita di sampingnya telah berhenti bernapas. Dia merangkak keluar dari mobil dengan susah payah. Di sekitarnya gelap gulita. Christian meneriakkan nama putrinya. Akhirnya, dia melihat putrinya tidak jauh. Ayah dan anak saling berpelukan dan menangis. Tetapi pada saat ini dia tiba-tiba teringat bahwa istrinya masih di hotel. Jadi dia mengeluarkan teleponnya dan meneleponnya. Pada saat ini, banjir telah membanjiri resor. Inilah banjir terbesar dalam sejarah. Lihatlah, dua pekerja sedang memperbaiki sumber listrik. Tanah tiba-tiba bergetar hebat. Pemandangan ini membuat mata kedua orang itu melebar karena terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, bebatuan di gunung meluncur ke bawah dengan kecepatan 80 mil per detik. Detik berikutnya, ratusan ribu batu jatuh dari atas. Adegan itu hanya bisa digambarkan dengan dua kata. Ini mengerikan. Dua pekerja tidak punya waktu untuk melarikan diri, segera dijadikan sandwich. Batu itu jatuh ke air menciptakan gelombang pasang besar setinggi 100 meter, yang menerjang ke hilir kota. Staf buru-buru membunyikan sirene peringatan. Setelah mendengar bel, wajah gadis ini menunjukkan ketakutan. Dia dengan cepat mengetuk pintu untuk memanggil orang-orang yang tertidur lelap. Menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini ke tempat tertinggi. Dalam kepanikan, dia menemukan bahwa putranya tidak ditemukan. Jadi dia segera pergi mencarinya. Akhirnya menemukan putranya di ruang bawah tanah. Setelah itu, mereka dengan cepat berlari keluar. Saat ini, mereka menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Gelombang raksasa setinggi ratusan meter telah datang di depan mereka. Mereka dengan cepat berlari kembali. Bencana yang tak terhindarkan akan datang. Setelah banjir berlalu, 3 orang ini terkunci di ruang bawah tanah. Keempat sisinya terhalang oleh batu, air terus mengalir ke dalamnya. Bisakah mereka hidup? Banjir melanda seluruh hotel. Orang-orang terkunci di ruang bawah tanah, hidup mereka dalam bahaya.
Idun menemukan bahwa semua pipa ventilasi di sini terhalang. Tanpa pilihan lain, mereka terpaksa memilih jalan lain. Pada saat ini, air mulai meluap ke pintu besi. Jika tempat ini tidak ditangani dengan cepat, itu pasti akan menjadi kuburan mereka. Jadi mereka bertiga melepas mantel dan menekan pintu besi dengan paksa. Dengan tujuan menghentikan kecepatan aliran air, tetapi ini tak berguna. Pria itu mulai mengeluh tanpa henti. Apakah ini bekerja, buang-buang waktu? Jika kau terus mengeluh, keluar. Segera air mencapai leher mereka. Di saat yang berbahaya, Idun menyelam ke dalam air, mencoba membuka pintu besi. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Batu di luar tetap tidak bergerak. Dan di ruang kecil ini, oksigen juga hampir habis. Tak lama kemudian, mereka akan mati karena kekurangan oksigen. Pada saat ini, tiba-tiba, pria itu gila-gilaan, menekan kepala bocah itu ke dalam air. Karena satu orang kurang, satu kesempatan lagi untuk hidup. Melihat putranya sekarat, Idun segera menarik pria itu ke dalam air dan naik ke lehernya. Tak lama, pria itu berhenti bernapas. Pada titik ini, Christian telah tiba di luar ruang bawah tanah. Melihat peninggalan istrinya, Christian pikir dia sudah mati. Jadi dia mengambil tongkat kayu dan membantingnya ke pintu besi. Dua orang yang terkunci mendengar suara itu dan dengan cepat merespons. Christian tahu istrinya masih hidup, jadi dia bergegas masuk. Air banjir di luar sekali lagi menghantam ruang bawah tanah. Nyawa keduanya benar-benar dalam bahaya. Christian dengan cepat menyelam ke dalam air dan membuka pintu besi. Pada akhirnya, dia juga berhasil menyelamatkan istri dan putranya. Film ini berakhir. Bencana tiada hati, tetapi dunia ini penuh dengan cinta. Ikutlah denganku, mari kita sebarkan cinta. Gadis ini datang mengunjungi rumah, tiba-tiba air mengalir di sekujur tubuhnya. Dia keluar dari toilet, tidak berani membiarkan tunangannya melihat wajahnya. Tapi dia berpikir bahwa pacarnya cantik, wajah aslinya juga cantik. Namun ketika dia menarik tangan pacarnya, langsung membeku. Ini bagaimana? Gak tahu. Apakah kamu menipuku? Sang pria ini ingin gila. Karena dia sangat jelek, dia selalu mencoba. Itu adalah menikah dengan sang istri cantik. Mendengar dia mengatakan dia ingin membatalkan pernikahan, dia tidak tahan lagi dan buru-buru berlari. Rumah ini tidak bisa dibeli lagi. Ketika dia membuka pintu, karyawan terbaik adalah Nako yang muncul. Dia mengatakan bahwa dia harus membiarkan dia berubah pikiran dan membantu untuk menemukan rumah yang lebih cocok. Tapi seorang pria ini memilih rumah seperti pacar. Di luar harus cantik. Melihat Nako memilih rumah yang dikelilingi pepohonan. Bahkan dia tidak berniat untuk masuk. Tapi ketika dia masuk ke dalam, sangat terkejut. Seluruh rumah menyala. Nako berkata ini adalah karena penampilannya yang lama. Ciptakan kecantikan batin. Setelah itu, tarik semua tirai ke bawah. Matikan lampu. Seluruh rumah tenggelam dalam gelap. Selanjutnya sebuah layar muncul. Dia hati-hati angkat kepalanya untuk melihat. Gadis di dalam dengan perlahan berbalik tubuhnya. Ketika dia melihat setengah wajah pacarnya, segera tidak ingin melihat lagi. Tiba-tiba layar itu disobek. Gadis yang berpakai gaun nikah berlangkah keluar. Dia melihat dengan jelas. Ialah tunangannya yang cantik. Pada saat ini dia bahkan merasa pacarnya lebih cantik. Lawan menggunakan bakatnya untuk menutupi wajahnya. Tapi si pacar menggunakan teknik rias untuk menutupi kekurangannya. Ini adalah pesona yang unik. Dia berpikir jernih, akhirnya terombang-ambing oleh kecantikan pacarnya. Apakah kalian ingin gunakan 65 juta untuk membeli rumah ini? Beli kok. Seorang pria tua dengan celana pendek pergi ke kantor. Dia berkata bahwa dia ingin membeli rumah yang paling mahal. Tetapi orang yang bertanggung jawab menariknya keluar. Berpikir bahwa seorang pria tua ini tidak cukup uang untuk membeli. Setelah beberapa kalimat, dia diusir.
Si manajer di sebelahnya mengingat lagi. Ketika Karu kembali ke kantor, segera pergi untuk bertanya pada kalian berdua bagaimana kalian saling mengenal. Di dalam ingatannya, karyawan ini tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan siapapun. Karena lawan adalah ketua perusahaan listrik terkenal. Sebenarnya, malam kemarin, Karu mabuk. Dia baru-baru ini ditemukan oleh pria tua ini berjalan di taman. Saat percakapan, dia melihat kartu karyawan Karu. Orang tua itu menyatakan bahwa dia hanya ingin membeli rumah. Tapi dia hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tidak terduga, hari ini, dia benar-benar datang. Setelah itu Nako membawa kedua karyawan ke taman sekali lagi. Untungnya pria tua ini belum keluar sini. Melihat Karu, dia dengan senang menyapa. Tapi ketika Nako memanggil namanya, si pria tua ini segera merasa aneh. Ada sesuatu ketika dia melihat tumpukan anggur di depannya. Segera sadar kembali. Namun hal membuat dia tidak terduga. Kapasitas alkohol Nako tidak berdasar. Sebut juga dia jenius. Membuat pria tua merasa senang. Tapi kata-kata Nako selanjutnya membuatnya hampir jatuh. Aku pernah hidup di sini. Pernah bekerja sebagai pengemis. Karena pria tua itu berada di posisi tinggi. Tapi juga dari pengemis. Buat pria tua itu merasa baik terhadap Nako. Dia segera menyuruh Nako menemukan untuknya sebuah rumah. Setelah itu mereka berbicara dengan senang. Jumlah makanan Nako mengejutkan pria tua itu lagi. Tidak salah. Aku juga suka makan ini. Nasi putih dari almarhum ibu. Kurang tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Singkatnya, katanya pergi ke hati pria tua itu. Ketika Nako kembali perusahaan, dokumen mansion di atas meja membuat matanya bersinar. Itu adalah pelanggan lama yang menghabiskan 3 miliar untuk membelinya kembali. Sekarang dia menghadapi dengan kesulitan, berniat untuk menjual dengan harga 1,5 miliar. Pada kebesokan hari, si pria tua ini berpakai celana merah pergi ke depan. Nako sudah menunggu dari awal. Memperkenalkan untuknya rumah dengan gaya kuno. Sangat sesuai dengan hobinya. Apalagi berdiri di depan jendela. Bisa melihat gunung Pusi. Namun pria itu ini sangat menyenangkan. Tapi karena masih ada yang kurang. Tapi trik nyata Nako adalah di belakang kebun rumah. Akhirnya pintu perlahan dibuka. Sebuah dapur bergaya kuno. Pria tua itu menghabiskan banyak energi untuk meneliti kompor listrik. Tetapi meskipun dia menggunakan banyak produk kelas atas, tidak sebagus masakan ibu dengan kompor batu bara. Ini benar-benar hal yang dia ingin. Nako, aku ingin rumah ini. Penutupan tunggal. Setelah itu, semua orang tanpa diduga bahwa Nako mengatakan untuk 3 miliar harganya. Tapi pria tua itu segera menandatangani kontrak. Kesuksesannya terletak pada merebut hati pelanggannya. Tapi Nako baru melihat segera menemukan pria tua ini. Karena di kepalanya, segera menghafal semua dokumen tentang orang kaya. Jadi dia berhasil bukan karena dia beruntung. Tapi meskipun Nako dengan kemampuan bagus, juga punya pelanga membuatnya merasa susah. Dia lihat pemilik rumah adalah seorang laki-laki. Nako sangat terkejut. Tapi adegan di rumah membuat mereka kaget. Tidak ada barang-barang rumah tangga. Di dapur, selain peralatan bawaan, bahkan sumpit juga tidak bisa ditemukan. Kamar tidurnya sama. Tidak ada juga tempat tidur. Dan bajunya tidak lebih dari 2 set. Disimpan dengan rapi dalam kotak kertas. Sebenarnya minimalis. Sampai merasa bahwa pacar itu berlebihan. Sekarang dia ingin menjual rumah ini. Itu karena merasa rumah ini terlalu banyak kamar kosong. Jadi dia ingin berubah rumah kecil di pusat kota. Nako dulu punya yang seperti itu. Penjual adalah gadis bergaun biru. Kontras dengan pria dari sebelumnya. Sebelumnya Nako pergi ke rumahnya. Pintunya baru dibuka. Tumpukan barang di dalamnya jatuh. Maaf ya, apakah kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Saat masuk ke dalam kamar, bahkan orang yang tenang seperti Nako tidak tahan. Apakah ini tempat gadis tinggal?
Jika rumah ini ingin dijual, hal-hal di dalam harus dibersihkan. Dia bilang dia tidak bisa membuang salah satu dari mereka.